vektor Orisa NPM 18.081010076 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang rekayasa sistem. Pertama, sistem. Sistem adalah satu jaringan kerja dalam suatu prosedur yang paling berhubungan satu sama lain dengan maksud yang sama. Informasi adalah data yang telah diproses yang memiliki arti. Sedangkan menurut Wahyono Teguh, sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Rekayasa sistem. Rekayasa sistem merupakan kumpulan konsep, pendekatan, dan metodologi serta alat-alat bantu atau tools untuk bisa merancang dan juga menginstalasi sebuah kompleks sistem. Fungsi 1. Problem solving. Sistem lama tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, analisis diperlukan untuk memperbaiki sistem sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. 2. Kebutuhan baru. Adanya kebutuhan baru dalam organisasi atau lingkungan sehingga diperlukan adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. 3. Mengimplementasikan ide atau teknologi baru. 4. Meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan. Tujuan. Poin 1. Mempermudah dalam memahami gambaran sistem sesuai kebutuhan customer. Poin 2. Mempermudah mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai dengan resiko dan biaya minimal. Poin ketiga, merupakan jembatan penghubung antara gambaran sistem dan model desain. Syarat sistem. A. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. B. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. C. Adanya hubungan di antara elemen sistem. D. Unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. E. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Berikutnya akan dijelaskan oleh Aninda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama cakupan sistem. Menurut Pressman, rekayasa sistem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rekayasa informasi dan yang kedua adalah rekayasa produk. Yang pertama merupakan rekayasa informasi. Rekayasa informasi itu sendiri merupakan sekumpulan teknik yang dibangun dalam basis komprehensif yang digunakan untuk membuat atau memelihara suatu sistem pemrosesan data. Yang kedua merupakan rekayasa produk. Rekayasa produk itu sendiri adalah aktivitas pemecahan masalah di mana data, fungsi, dan perilaku produk yang diinginkan dicari, dianalisis, lalu dibuat model kebutuhannya, lalu dialokasikan ke dalam komponen rekayasa. Selanjutnya adalah pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak. Pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak itu sendiri merupakan hal yang dilakukan pada tahap awal, di mana dalam suatu industri perangkat lunak, rekayasa tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan sebuah pemodelan, di mana pemodelan itu sendiri akan mempengaruhi kinerja perangkat lunak tersebut. Yang pertama ada pendekatan waterfall. Pendekatan waterfall ini sendiri berisi rangkaian aktivitas proses di mana setiap langkah didefinisikan, lalu di sign off, dan kemudian pengembangannya dilanjutkan pada tahap yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Nama saya Merdin Rizalul Abrori, NPM akhir 081. Jadi, pengembangan secara evolusioner itu adalah pendekatan interleaf atau titik tengah alias gabungan aktivitas spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Sistem awal dengan cepat akan dikembangkan dari customer untuk memproduksi sistem yang memenuhi kebutuhan customer atau klien tersebut. Kemudian sistem ini akan disampaikan kembali kepada pengembang, sehingga sistem ini mungkin diimplementasikan kembali dengan pendekatan yang lebih terstruktur untuk menghasilkan sistem yang kuat dan maintainable. Selanjutnya adalah transformasi formal. Pendekatan ini berdasarkan pembuatan spesifikasi sistem formal secara matematik dan transformasi spesifikasi dengan menggunakan metode matematik atau dengan suatu program.
Transformasi ini adalah correctness preserving alias menjaga kebenaran. Jadi hasil yang akan dihasilkan oleh sistem ini akan selalu benar. Ini juga berarti bahwa kita dapat yakin program yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Lalu selanjutnya penggabungan sistem dengan menggunakan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Teknik ini menganggap bagian-bagian dari sebuah sistem sudah ada. Proses pengembangan sistem ini lebih berfokus pada penggabungan bagian-bagian daripada pengembangan tiap-tiap bagian dari sistem tersebut. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional alias functional requirement, yaitu mengenai fungsinya alias nanti keluarannya bagaimana. Yang kedua adalah kebutuhan antarmuka atau interface requirement yang akan mengenai tampilan. Yang terakhir adalah kebutuhan unjuk kerja alias performa. Dalam bahasa Inggris performance requirement. Yang ini adalah menunjukkan betapa kuatnya program tadi alias sistem tadi. Baiklah, segitu saja dari saya. Selebihnya akan dijelaskan kembali oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang validasi kebutuhan, analisis kebutuhan, dan analisis sistem. Validasi kebutuhan adalah proses untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi telah sesuai dengan gambaran sistem yang diharapkan oleh user. Beberapa kriteria yang digunakan pada aktivitas validasi kebutuhan ada 5 kriteria, yaitu validitas, kebutuhan mana yang benar-benar akan diterapkan di dalam sistem yang akan dikembangkan. Kedua, konsistensi, memastikan kebutuhan satu dengan yang lain tidak saling bertentangan. Ketiga, kelengkapan, kebutuhan sistem seharusnya memiliki informasi yang lengkap meliputi spesifikasi user, spesifikasi sistem, serta batasan yang jelas yang termasuk dan tidak termasuk fungsionalitas sistem. Yang keempat, kerealistisan sistem. Memastikan seluruh spesifikasi sistem yang diturunkan dari seluruh kebutuhan benar-benar dapat diimplementasikan dan dapat digunakan nantinya setelah aplikasi dikembangkan. Kelima, yang terakhir, dapat diverifikasi. Seluruh kebutuhan dan spesifikasi sistem tertulis dan memiliki ukuran serta keberhasilannya masing-masing. Analisis kebutuhan merupakan proses menemukan, memperbaiki, memodelkan, dan memspesifikasikan terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu identifikasi masalah, evaluasi dan sintetis, permodelan, spesifikasi, dan review. Dalam menemukan area permasalahan, perlu adanya komunikasi yang intensif dengan user. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah menghindari salah interpretasi. Yang terakhir, materi terakhir, analisis sistem. Analisis sistem dilakukan dengan sasaran sebagai berikut. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengevaluasi konsep sistem fleksibilitas, melakukan analisis teknis dan ekonomis, mengalokasikan fungsi-fungsi untuk perangkat keras, perangkat lunak, manusia, database, dan elemen-elemen sistem yang lainnya, membuat batasan dan jadwal. Yang terakhir, menciptakan definisi sistem yang membentuk fondasi bagi semua kerja rekayasa tingkat berikut, baik keahlian perangkat keras maupun perangkat lunak.
Ya, demikian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.